Hati-hati, hati-hati. Jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Ada apa? Ada apa? Alhamdulillah diangkat. Mulai dari 1 bulan yang lalu katanya Yuni jadi di Indonesia katanya. Gimana sehat kabarnya? Sehat, puji Tuhan masih dalam keadaan sehat. Gimana? Ada yang bisa dibantu? Ini aku mau nanya tentang kan aku awalnya jaga kakek nenek, terus neneknya di tahun 2000 di awal 2023 meninggal. Jadi aku tetap satu majikan, satu bos. Terus ini kakeknya ditaruh di panti jompo. Aku udah kontrak kedua ini yang mau habisnya ini kurang satu kontrak ini kurang setahun. Besok di 2025 bulan 12 bulan 1 2025 aku udah finish kontrak. Itu kontrak yang kedua. Nah, masalahnya sekarang aku masih dipekerjakan sama bosku. Aku gimana? Kerjanya itu pindah rumah gitu loh. Tadi awalnya aku ngejaga kakek nenek itu, terus sekarang aku ditarik ke rumah bos yang ngejeng aku gitu loh. Terus yang tanda tangan kamu siapa, sayang? Bosku yang sekarang yang aku dibawa ke rumahnya itu loh, Terus kontrak kerjamu ditulis di alamat mana? Di alamat beda alamat. Boleh disebut tempatnya? Tempatnya saja nggak apa-apa. Tempatnya aku awalnya tinggalnya di Abarden, terus sekarang di Cungkuan O. Terus alamat di kontrak kerjamu itu di mana? Di Abarden. Di Abarden. Masih. Oke. Nah, ini sekarang aku mau nanyanya itu harus gimana saya? Apa harus gimana? Aku takutnya nanti kalau keluar dilihat dari kontrak kerjaku atau gimana, Takut, Oke. Kan masih setahun aku. Oke, seperti yang saya katakan nih, kontrak kerja itu ada pemindahan alamat yang dikirimkan oleh majikan secara pribadi di imigrasi. Ini pengalaman saya ya. Saya tidak tahu apakah bosmu melakukan hal yang sama. Seperti yang saya katakan bahwa cece saya yang namanya Mbak Siti. Atau bisa dikatakan Mbak siapa aja, Mbak Nita atau Mbak siapa aja. Nah, cece saya ini beralamatkan di Hingking. Waktu kontrak kerja 3 kali kontrak itu ada di Hingking, di Taiwan. Tapi karena saya pindah ke Kuntong, kontrak kerjanya dia itu masih 1 tahun. Nah, dia pindah ke Kuntong. Apakah dia di Kuntong bahaya? Tidak. Karena saya melaporkan bahwa Mbak Siti ini saya bawa ke Kuntong, ke imigrasi. Itu ada laporannya. Tapi kontrak kerja itu tidak akan pernah berubah, Mbak. Karena kontrak kerja itu khusus buat 2 tahun, jadi nggak bisa diubah. Tapi bisa di amendment. Amendment itu kalau nggak salah ya, ID 407T itu kontrak kerja, terus ada lagi yang nama ID 407 apa sih namanya, lupa aku. Itu untuk pindah alamat. Oh gitu ya. Betul. Jadi saya nggak tahu majikanmu melakukan gimana. Saya tidak tahu majikanmu melakukan hal yang sama dengan apa yang saya lakukan atau tidak. Saya nggak tahu. Tapi setahu saya, kalau seorang majikan pindah alamat itu biasanya mereka laporan ke imigrasi. Kalau pindah alamat kalau ke imigrasi itu harus dengan saya atau nggak perlu, Mbak? Sendiri gitu, Nggak perlu, majikan sendiri menginfokan juga bisa. Tapi biasanya minta tanda tangan sama cecenya. Tapi kalau nggak minta tanda tangan saya kurang tahu ya. Yang saya tahu saya minta tanda tangan sama cecenya. Nah makanya aku tanya gitu loh kan. Untuk saat ini kan udah mau 2 bulan ini yang aku pindah ke rumah dia. Tapi kok nggak ada ini ya, maksud aku nggak ada ngomong tentang pindah-pindah gitu. Aku harus gimana gitu loh, Aku harus nanya sama bosku atau gimana gitu.
Mungkin Aku takut kamu nanti. infokan sama agenmu, biar agenmu yang berbicara dengan majikan. Oh, Karena kalau kamu yang nanya sendiri kan kayaknya nggak sopan gitu loh. Coba kamu berbicara. Itu loh, Cek. Mm-mm. Aku kan mikir ke situ, kalau aku mau nanya sendiri, orangnya baik sih sama aku, tapi aku kayak gimana ya, bingung aku, Cek. Dari semalam itu aku telepon sama Cek tuh mau minta pendapat ini, gimana baiknya gitu loh, Cek. Oke, Karena sekarang aku masih mau pengen kerja sama dia gitu. Kayak gitu. sudah paham berarti? Ya, paham. Terima kasih buat infonya. Terima kasih ya, Sama-sama. Cek ya. Sangat Sama-sama. membantu. Terima Sehat kasih. selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Seperti yang saya katakan bahwa sebenarnya kalian telepon saya itu bagi saya pertanyaannya sepele kok. Kalian tuh butuh pertanyaan itu dijawab. Ya jelas nih, mau nanya ya butuh dijawab. Tapi maksud saya adalah kayak gini seharusnya nggak ditanyakan. Tapi karena tidak tahu, ya nggak apa-apa, tanya aja. Yang penting saya ada waktu menjawabnya. Bener nggak? Yang penting saya punya waktu menjawabnya, itu sekalian tanya apa aja kita jawab. Mbok kuwi entuk duit ndek konten, mbok kuwi ra entuk duit ndek konten. Pokoknya saya itu ada di depan komputer, saya bawa HP, wes tak jawab, wes mbok manfaat ora manfaat, mbok bel gendes, tapi yang penting nggak ngibah, nggak ngelokne wong, tak angkat kabeh teleponmu. Jadi nggak ada masalah. Jadi telepon saya kalau pas saya ngangkat itu ya syukur alhamdulillah. Tapi ya tadi namanya orang, saya itu manusia biasa. Kadang yo pas saya nek mute apik ya tak angkat ora mut, ya jenenge wong barang ramut, ya ora tak angkat. Ya, bisa dipahami sampai di sini ya teman-teman. Mungkin yang selalu ngikutin ke saya, ngikut channel saya, mungkin kalian sudah paham karena memang seperti itu. Saya stylenya seperti itu, tapi bagi yang teman-teman yang tidak tahu, ya jelas itu sangat tidak menyenangkan sekali. Nah, ini ada satu SMS. Saya tidak bisa menyebutkan. Selamat siang. Selamat siang. Sebelumnya minta maaf mengganggu. Perkenalkan nama saya ini. Saya dari sini. Setelah mengikuti video-video Miss Yuni, bolehkah membantu saya dalam hal pembangunan pagar gereja dan pemasangan instalasi listrik di dalam gereja? Jika berkenan membantu, kami beberapa pun kami menerima sebelumnya. Terima kasih. Ya, ini sekali lagi saya banyak sekali SMS ya. Ada satu yayasan, panti yayasan SMS sama saya, terus habis itu meminta uang untuk ini untuk itu. Terus ada lagi dari beberapa organisasi, bukan organisasi sih, kayak pondokan atau apa gitu ya. Sementara saya nggak kenal, saya tidak tahu apakah itu benar-benar pondokan atau itu apakah benar-benar gereja, apakah itu benar-benar yatim piatu, saya nggak tahu. Tiba-tiba telepon saya dan SMS. Ini perhatian ya buat teman-teman yang lainnya bahwa saya itu tidak memberikan bantuan seperti itu. Jadi kalau saya memberikan bantuan itu atas rekomendasi teman-teman yang tahu keadaannya. Dan uang yang saya berikan itu adalah kebanyakan yang saya terima itu adalah uang takziah. Jadi saya lebih memilih untuk uang keserimpahan. Jadi saya minta maaf buat teman-teman yang SMS saya, telepon dan meminta bantuan atau tiba-tiba mengatakan bahwa Miss, ibu saya sakit seperti ini seperti itu. Saya dengan segala hormat saya minta maaf, saya nggak bisa membantu seperti itu ya. Karena saya kan bukan dinas sosial. Sekali lagi saya bukan dinas sosial. Jadi saya membantu itu atas rekomen teman-teman yang lain. Jadi saya nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk memberikan bantuan seperti itu tuh ya. Karena saya tidak mengatakan Anda penipu atau tidak, tapi tanpa reference dari orang lain. Walaupun ada reference ya saya harus double check juga ya. Jadi dan tiba-tiba ada nih, saya membacanya aja ngeri-ngeri sedap loh Mbak. Sampai SMS saya dan sampai mengatakan pinjam uang sama saya. Ini saya sudah katakan berkali-kali. Saya bukan simpan pinjam uang. Saya tidak bisa memberikan sumbangan apapun. Saya tidak bisa membantu kalian dalam keuangan. Dan yang kedua, saya bukan dinas sosial yang memberikan keuangan itu pada kalian. Dan saya juga agak sedikit tersinggung dengan orang yang mengatakan bahwa
Ada orang itu mengkalkulasi harta saya. Ini harus dijakatin, itu harus di perpuluhan, harus seperti ini, seperti itu. Jadi saya punya prinsip nih, saya membantu orang yang ada di sebelah saya dulu. Kenapa saya baling seperti itu? Seperti teman-teman yang saat ini nih ada di Hong Kong. Ada yang sakit, ada yang depresi, terus ada yang meninggal lah. Saya sumbangan itu saya berikan pada khususnya para pekerja migran. Jadi saya tetap fokus di situ. Jadi kalau saya membantu kayak dinas sosial atau saya membantu masjid atau itu bagus, tapi concern saya, fokus saya bukan ke sana. Fokus saya adalah untuk pekerja migran, keluarganya ataupun mereka sendiri. Malah saya ingin tujukan pada mereka sendiri. Jadi jangan disalahartikan setelah sampean semua lihat konten saya bahwa saya suka membantu, terus kalian mengatakan bahwa membantu ini, membantu itu. Tidak. Jadi konten ini memang saya tujukan untuk para pekerja migran yang mau saya ingatkan, dan uang-uang itu juga saya akan kembalikan pada mereka. Jadi jangan itu ya, jangan menelpon saya terus meminta bantuan ini. Saya sangat sedih sekali karena di luar sana banyak kok bantuan-bantuan dari pemerintah. Itu malah dananya lebih besar. Kalian ajukan proposal aja sama pemerintah. Apalagi sekalian adalah instansi-instansi yang punya label ataupun ada tercop PT. Kalian pasti dibantu kok sama pemerintah. Tapi jadi bukan ke saya ya, karena saya nggak bisa nih. Sekali lagi saya tidak bisa. Saya punya dana, tapi dana itu adalah untuk orang-orang yang sangat membutuhkan dan keserimpahan. Saya tidak akan membantu siapapun kalian yang mengatakan dengan ini itu setelah lihat konten saya, kalian meminta bantuan sama saya, bahkan kalian pinjam uang ke saya suatu saat kalian kembalikan. Itu sangat tidak masuk di akal. Itu sangat tidak masuk di akal. Kenapa? Karena dana-dana yang saya pegang itu secara langsung adalah dana pribadi titipan. Jika kalian adalah sebuah organisasi ataupun sebuah kepentingan, kalian bisa mengajukan proposal pada negara. Ya, jadi sekali lagi, kalau anak yatim piatu ataupun panti asuhan, kalian punya budget sendiri kok. Jadi tolong ojo diseren kali. Ini budget saya itu sedikit loh. Budget saya itu saya mengumpulkan dari donasi, dari saweran dari teman-teman yang lain. Jadi sawerannya ada yang $10, $8, $15, $100, $50. Seperti Mbak Susili kemarin tuh nitipin 1.000. Jadi saya ngumpulin itu buat dana keserimpahan. Bukan untuk donasi-donasi tertentu. Jadi saya mohon ya, karena kalau saya membagikan bukan pada, seharusnya nanti terjadinya adalah fitnah ke saya. Dikiranya itu saya makan uang tersebut. Ini ada telepon, video call. Saya tuh paling nggak suka kalau telepon tiba-tiba video call, Mbak. Saya nggak tahu nih, tiba-tiba telepon video call. Jangan video call ya kalau teleponan ya.